Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di video saya. Hari ini saya teracuni oleh nyonya yang sudah beberapa hari ini ngebicarain sepeda lipat. Awalnya saya nggak begitu tertarik dengan sepeda lipat, tapi tiba-tiba hari ini dia pulang kayak biasanya dan minta diturunin sepeda dari mobil. Dan ternyata dia ngambil Turn Verge N8. Dapatnya di Rodaling kebetulan pas dia main dan barangnya ada, terus langsung dibeli. Yuk kita coba lihat review sepedanya seperti apa. Oke, ini adalah bentuk lipatan maksimal dari Turn N8, Turn Verge N8. Bentuk lipatannya emang nggak bisa semaksimal sepeda lipat saya sebelumnya, United Revolt, yang bisa benar-benar sangat ringkas dan muat di bagasi mobil dengan sangat mudah. Ini hanya ada 2 lipatan, jadi lipatan maksimalnya masih cukup lebar. Nah, kombinasi warna gold dan green dari Verge N8 ini cukup menarik ya. Ada 2 kombinasi warna, satu green gold, satunya lagi adalah black and red. Oke, kita lanjut ke bagian spesifikasi dari sepeda ini. Oke, ini adalah posisi sepedanya ketika sudah dibuka maksimal. Dia dapat standar di samping yang memudahkan kita untuk memarkir, jadi nggak perlu ditekuk kalau mau diparkir. Nah, Turn ini kabar-kabarnya adalah masih satu keluarga dengan Dahun. Sepeda lipat ini sepeda impor, jadi memang harganya agak sedikit lebih mahal jika dibandingkan dengan sepeda lokal. Kabarnya sih dia ini top brandnya dari sepeda lipat bersama Dahun untuk pasar Asia. Produksinya sendiri ini dibuat di Taiwan. Ini adalah brand Taiwan, diimpor oleh Rodaling melalui PT Insera yang merupakan produsen dari Polygon. Nah, oke, harganya memang tidak bisa dibilang murah ya, karena Turn N8 ini dengan 8 speed dia dibanderol seharga 9,5 juta rupiah di Rodaling. Kalau teman-teman beli di toko lain, retailer lain, mungkin harganya bisa 10 juta atau bahkan lebih. Nah, apa saja yang kita dapatkan dengan harga 9,5 juta? Kita akan lihat apakah worth it untuk membeli sebuah sepeda lipat dengan harga 9,5 juta. Kalau saya bandingkan dengan sepeda road bike-nya Polygon, kita sudah bisa dapat Stratos S4 dengan harga yang sama. Oke, kita mulai dari bagian brake-nya. Dia menggunakan V-brake merek Tektro, jadi sudah cukup pakem, dan menggunakan fork depannya itu adalah Hiten atau steel. Bannya menggunakan Squalby kojak, ukurannya adalah 20 inch kali 135 dengan tekanan maksimal 95 psi. Jadi ini hampir sama dengan ban-ban yang digunakan di road bike. Tekanannya itu sampai dengan 95 psi. Kalau di brand lokal ini ya Kenda lah. Kenda itu maksimal tekanannya 95. Kalau Squalby yang buat road bike itu bisa 115, Continental misalnya bisa sampai 125. Oke, ini adalah wheelset yang dipakai, cukup premium. Oke, ini adalah ring 20, cukup besar. Memang dia termasuk salah satu sepeda lipat yang digunakan atau yang masuk kelompok atau kategori speed. Jadi dia memang diharapkan bisa kebut-kebutan di jalan meskipun dia ini hanya sepeda lipat. Nah, ini adalah logonya dari Turn. Dia kayak kertas lipat gitu, keren, dan kabel-kabelnya itu benar-benar diurus secara rapi. Ada banyak kabel tis di sana, dan juga ini bagian depannya ini yang menarik, dia menggunakan brake Tektro dan handlebarnya itu pakai quick release. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan posisi handlebarnya itu sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Biasanya untuk menyesuaikan posisi gagang handle rem aja. Dapat bel ala-ala. Lalu ini adalah senjata utamanya dari shifternya, dia menggunakan 8 speed. Oke, kalau RD-nya dia pakai Claris, ini masih non series ya. Oke, lalu ada bonus tempat botol minum atau bottle cage.
Dan kualitas build up-nya sebenarnya tidak terlalu istimewa ya. Dia itu finishing dari las-lasannya masih terlihat cukup jelas. Jadi masih belum sangat rapi atau halus. Kalau di brand lokal saya bandingkan dengan United Revolt kemarin, ya weldingnya masih kurang lebih sama lah, masih kayak gini-gini aja. Kombinasi warnanya emang saya akui ini kekinian banget. Gold dan green ini menarik banget warnanya ya. Verge N8. Nah, dari sisi pedalnya dia punya pedal yang bisa di folding, dan ini lebih mudah, jauh lebih mudah foldingnya dibanding dengan United Revolt ya. Tinggal ditekan di sana lalu ditarik, oke, sudah jadi. Nah, ini memudahkan untuk di pelipatan. Kemudian di sisi cranknya ini masih non series, non brand juga, ini mungkin dari Tern. Tapi yang harus teman-teman perhatikan adalah meskipun dia non brand, dia diklaim punya lebih dari 5 teknologi yang dipatenkan yang digunakan di sepeda ini. Jadi ini meskipun dia non series, bukan Shimano misalnya, tapi bukan kaleng-kaleng. Ya iyalah, harganya aja 9,5 juta. Oke, ada 2 pin di sini yang nanti sebenarnya sepeda ini masih bisa dipasang lagi kalau misalnya teman-teman membutuhkan boncengan di belakang atau carrier di belakang kayak pannier gitu. Nah, untuk memudahkan pelipatan di sini ada sebuah pin yang nanti kalau dilipat dia akan menyatu dengan bagian yang lainnya. Sadelnya menggunakan Velo Plus, Velo Sport. Ini nyaman, tadi sudah dicoba sebentar. Kemudian ada maximum insertion code yang disematkan di seat tube-nya. Ini oversize, super oversize ya seat tube-nya, sangat besar. Oke. Lalu di bagian drivetrain-nya atau senjata utama dari sepeda ini, dia menggunakan crank single speed di depan dan 8 speed di belakang. Oke, kita akan lihat yuk. Bagian RD-nya itu menggunakan Shimano Claris. Jadi untuk harga 9,5 juta teman-teman hanya dikasih Claris. Kalau kita bandingkan dengan Polygon misalnya, dia sudah dapat group setnya itu full Tiagra. Kombinasi kasetnya adalah 1134. Ini saya rasa cukup buat climbing manja di kota-kota, atau kalau mau kita coba ke trek-trek ekstrim juga mungkin masih bisa. Nah, itu tadi fitur-fitur yang ada di sepeda Tern Verge N8 ini. Nggak terlalu kaya, nggak terlalu bagus juga. Dengan harga 9,5 juta teman-teman dapat Tektro, dapat Claris, kemudian crank non brand, kemudian brake-nya itu bannya masih menggunakan Squalby Kojak. Oke, kita akan lanjutkan ke performanya. Nah, meskipun fiturnya tidak terlalu kaya, tapi brand Tern sendiri itu punya image yang cukup bagus. Dia satu keluarga dengan Dahon yang merupakan elit dari sepeda lipat. Nah, saya belum pernah pakai sepeda lipat dan memahami sepeda lipat secara mendalam sebelumnya. Saya pernah punya United Revolt tapi juga jarang saya pakai. Nah, mungkin sepeda lipat ini yang katanya adalah balap series ini bisa menjadi awalan buat saya belajar lebih banyak tentang sepeda lipat. Ini video first impression saya. Saya akan berikan reviewnya lagi nanti setelah mungkin pemakaian sejauh seenggak-enggaknya 50 atau 100 km. Oke, terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa subscribe kalau teman-teman suka sama videonya. Share, like, komen supaya lebih banyak lagi teman-teman yang terinformasi mengenai sepeda lipat Tern Verge N8 ini. Terima kasih. Assalamualaikum.